ada perkembangan baru dari kasus Hasto. Wah, ini menarik nih, Gri. Ini serius. Ini yang gue tunggu-tunggu, Gri. Iya. Ini. Apa itu? Apa, Gri? Ya kan gue nanya, gue nggak tahu. Gri, lu kesini-sini setelah bikin videonya Amin Rais jadi ikutan sengklek gitu, Gri. Lah, ya gue lagi ngomong kalian potong-potong sih. Apa itu? Tio Agustiani Fridelia atau Tio Agustiani dicekal oleh KPK. Iya. Sampai dia menangis-nangis, sampai meringis, lapor ke Komnas HAM. Ya, babak baru, drama baru, skenario baru. Siapa, Gri? Tio, Gri? Tio Agustiani ini adalah kader PDIP. Kebetulan waktu terjadi kasus penyuapan, dia menjabat di Bawaslu. Luar biasa kan? Jadi orang kader PDIP ada yang di Bawaslu, orang kader PDIP ada yang di KPU. Wahyu Setiawan. Dua-duanya kena kasus suap Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Kenapa, Gri? Nah, waktu itu dia udah divonis bersama Iwan juga, sudah menjalani hukuman 4 tahun, dan sekarang sedang menjalani bebas bersyarat atau percobaan, digunakan untuk berobat ke Guangzhou, China, lantaran dia menderita penyakit polip yang mengarah ke kanker. Pada saat sekarang proses pengobatan ke luar negeri, oleh KPK dicekal, tidak boleh bepergian ke luar negeri bersama suaminya selama 6 bulan ke depan. Ini yang bikin seru. Sumpah. Iya, Gri. Iya. Lu ngambekan begitu. Habis gua ngomong seru, kalian kepada menyambut sih. Ini seru ini. Bagaimana nggak seru pada saat pemanggilan pertama untuk melengkapi berkas tersangka Hasto Kristianto, dia sebagai saksi, Tio Agustiani sebagai saksi, dia sudah mengeluh kesakitan dan waktu itu dibatalkan pemeriksaannya. Ya, dia merasa untuk apa lagi? Saya udah trauma, saya udah menjalani vonis, saya udah menjalani hukuman 4 tahun. Ini dipanggil-panggil lagi. Untuk apa lagi? Untuk melengkapi berkas tersangkanya Hasto, Ibu. Ikutin aja, nggak usah stres, Bu. Ibu trauma ya. Pasti trauma lah, 4 tahun di penjara. Enak. Enak kan? Ya enak lah. Seenak ketika menerima uang suap itu, kala itu. Aduh, nangis aku. Iya. Nah, pemeriksaan kali ini dibutuhkan sebagai saksi, Ibu. Tenang, Ibu udah nggak kelipet-lipet lagi. Ikutin aja aturan. Tapi kalau Ibu memberikan kesaksian yang berbelit-belit dan direkayasa, dugaan, tidak menyampaikan apa peristiwa sebenarnya, ya mempersulit Ibu sendiri lagi nanti. Nah, sekarang kan Ibu sudah terancam menghalangi penyidikan kan? Ayo, ada hukumannya loh, Bu. Soalnya Hasto ini ada 2 sangkaannya. Ya, 1 suap, 2 menghalang-halangi penyidikan. Ayo, dua-duanya ya ada sanksinya sendiri-sendiri, ada hukumannya sendiri-sendiri. Ibu mau? Enggak, Gri. Iya makanya. Tapi aku mau berobat, Gri. Udah ditahan aja dulu. Karena banyak orang yang beralasan berobat, tahu-tahu melarikan diri. Oh, dia. Kalau begini ceritanya ini antara KPK nggak percaya atas keterangannya dia, katanya mau berobat sakit dan lain-lain. Sementara dia beneran mau berobat karena sakit,
kok dicekal nggak bisa keluar negeri? Ya ayo lu. Akhirnya Tio Agustiani melapor ke Komnas HAM bahwa ini adalah pelanggaran HAM, melanggar kebebasan orang. Loh, kok kebebasan gimana sih? Lagi menjalani proses hukum kok minta kebebasan. Ya tapi nggak apa-apa, itu hak orang, itu hak warga negara. Ya mungkin ya KPK tidak percaya begitu saja kepada siapapun, even itu tersangka, saksi atau yang lainnya. Ya, ketika dicekal atau dipanggil banyak sekali alasan yang sampai sakit, nggak percaya begitu saja. Karena apa? Sudah banyak peristiwa dan itu hanya modus. Ingat kan Setia Novanto sampai katanya sakit, sampai nabrak tiang listrik, ngejendol sebola tenis, coba. Belum yang lain, semuanya alasannya berobat. Rata-rata semuanya alasannya berobat. Udah di penjara aja alasannya berobat, melarikan diri, tahu-tahu kok percaya. Terus gimana, Kri? Ini aku sakit beneran. Aku udah menjalani vonis 4 tahun, ini apa lagi? Silakan Ibu nangis. Pertanyaannya, kok beda sekali ya ketika Ibu menerima uang suap dulu, ketawa ketiwi. Senang, riang, gembira. Ya nggak tahu, mungkin pulang ke rumah ya cerita ke suami, cerita ke anak, bangga mendapat duit ratusan juta kan, senang ya. Ada mungkin langsung jalan-jalan atau makan-makan. Mbok ya inget dulu, senyum-senyum, bahagia ketika nerima suap. Jangan sekarang kemudian menerima akibatnya nangis-nangis. Ya kok enggak banget gitu loh. Ah? Ya, begitu sekarang harus menanggung akibatnya, ya sudah sih dipertanggungjawabkan, 4 tahun udah dijalani dan selesai. Tapi keterangan Ibu diperlukan, Ibu, sebagai saksi. Jalanin dulu lah. Makanya kalau sudah seperti ini, Ibu harus ingat, ya. Ibu belain siapa waktu di partai? Harun Masiku kan? Ibu belain siapa? Hasto. Sekjen kan? Ibu belain siapa? Ibu belain partai kan? Sekarang menderita, partai ada yang cawe-cawe? Ada yang membela? Ya mungkin ada yang membela. Pengacaranya saya dengar dari partai. Tapi kemudian kan tetap aja, Bu. Masuk penjara kemarin kan Ibu sendirian. Enak. Sekarang kalau katanya Ibu sakit poli dan itu kalau nggak segera diangkat berbahaya menjadi kanker menurut keterangan Ibu, yang kayak gini-gini kan mesti aduh kita realistis gitu loh. Nggak hanya senang pada saat menerima suapnya aja, tapi dengan segala resiko apapun jalani dengan senyum, dengan patuh beracara, patuh hukum. Ya mungkin bener mau berobat, bukan nggak percaya, tapi kan menjadi aneh gitu. Bahagia, ketawa ketiwi saat nerima suap, nangis-nangis ya, sampai keluar air mata, lapor sana sini ketika menjalani proses hukuman. Sekarang tidak menjalani proses hukuman, hanya diminta bantu jadi saksi. Kalau nggak mau, ya obstruction of justice lah, menghalang-halangi penyidikan. Ayo pilih mana? Ini gua curiga ya, kemenangan PDIP pantas menang karena ada kadernya di KPU disusupkan di sana dalam tanda kutip. Kemudian ada kadernya di Bawaslu disusupkan ada di sana. Pantas menang. Coba nanti makanya dibersihin semua deh. KPU, Bawaslu bersihin semua. Sampai ke pejabat negara yang lain, sampai ke komisaris BUMN, direksi BUMN, bersihin semua dah. Hah? Sampai ke duta besar yang masih ada PDIP-nya bersihin semua. Udah cepet-cepet, jangan lama-lama, udah dibersihin semua. Ya kalau nggak konsisten, kalau nggak komitmen, terkecuali orang kan tentu ya untuk bisa masuk ke menjadi pejabat pasti ada unsur politiknya. Even itu minta bantuan ke orang-orang partai politik. Itu nggak bisa dinafikan. Tapi ketika ada sesuatu, masalah segala macam ya komitmen dan konsisten gitu loh, konsekuen gitu loh.
Makanya kalau nggak konsekuen ya, ketika terjadi apapun masalah ya, udah, habisin aja udah, selesaiin semuanya, ganti semua sekarang. Yang dari PDIP ganti aja udah. Gri, terus terang kita mau ganti nih, banyak komisaris BUMN yang kita mau ganti, yang tapi kekurangan orang ini, Gri. Ya! Emang lu mau? Masuk ya barang ya. Masuk Pak Eko. Masuk nggak barang? Masuk itu. Bercanda. Oke ya, kita tunggu proses hukum selanjutnya. Tentu Hasto yang pra-peradilan, ini sebentar lagi. Dan Tino Agustiani, mudah-mudahan berkas segera lengkap sebagai saksi atas tersangka Hasto. Dan segera bisa disidangkan. Babak baru kita nanti akan bisa melihat vonis hakim terhadap Hasto. Nggak apa-apa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak apa-apa deh. Lo kalau dianggap dalang, bisa jadi 10 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.